Panduan mengikuti dengan hikmat ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin yang tayang di YouTube channel GKKA Banjarmasin dengan jadwal tayang jam 9.30 pagi secara live dan 17.00 sore secara replay. Apakah mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming sebagai tanggapan terhadap COVID-19 dapat dianggap sebagai sebuah ibadah? Robert Weber mengemukakan 4 hal yang utama di dalam tahapan ibadah. Yang pertama, masuk ke hadirat Allah, lalu mendengar Tuhan berfirman, meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur, dan kita diutus untuk mengasihi dan melayani. Jika kita ingin kebaktian minggu dengan cara live streaming menjadi sebuah tindakan beribadah, maka kita harus dengan sengaja berusaha masuk ke hadirat Tuhan, memberikan perhatian penuh ketika Tuhan berbicara, menanggapi firman-Nya dengan ucapan syukur, dan akhirnya berkomitmen untuk mengasihi dan melayani dunia. Namun realitasnya, banyak orang yang mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming tidak dengan sengaja mengambil langkah pertama untuk masuk ke hadirat Allah. Contoh, saat minggu pagi ketika baru saja terbangun dari tidur, masih dengan menggunakan baju tidur, kemudian menyalakan komputer atau gadget, lalu menonton kebaktian minggu sambil mempersiapkan sarapan, dan setelahnya sambil menyantap sarapan tersebut. Jika yang terjadi demikian, maka ibadah kemudian tidak lagi bersifat transenden atau kudus. Ibadah minggu akhirnya hanya menjadi sekedar makanan tambahan untuk sarapan di hari minggu. Lalu bagaimana kita melakukan ibadah live streaming? Jika bersama dengan keluarga, maka pada hari minggu itu bangunlah lebih awal untuk sarapan bersama. Bersekutulah di meja makan dan nikmatilah itu sebagai hari di mana bisa bersantai menikmati makan pagi bersama dengan keluarga. Sebelum berkumpul untuk mendengarkan atau mengikuti ibadah live streaming, bersihkanlah dirimu seperti yang biasa kita lakukan jika hendak ke gereja. Mungkin kita tidak perlu menggunakan pakaian terbaik seperti yang kita lakukan di hari Minggu biasa, tetapi kita perlu mengganti baju tidur kita. Ketika mendengarkan khotbah, semua orang duduk dengan tenang di ruang yang telah ditentukan bersama. Anak-anak tidak boleh berbaring atau bermain dengan mainan mereka sebagai wujud nyata menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Ketika beribadah, hendaknya ikutilah arahan pemimpin ibadah, seperti waktu berdiri dan duduk. Sebisa mungkin berpartisipasilah dengan aktif. Setelah ibadah selesai, ada waktu yang singkat untuk berdiskusi bersama dengan menggunakan pertanyaan. Apa yang telah dipelajari dari ibadah hari ini? Setelahnya, luangkanlah waktu untuk berdoa bersama. Ketika kita melakukan setiap tahapan ini dengan sengaja di rumah kita, maka kita sudah mengikuti 4 tahapan ibadah minggu. Lalu bagaimana jika hanya seorang diri? Maka kita pun harus melakukan persiapan untuk mengikuti ibadah. Selesaikan makan, berpakaian, dan bersiaplah sebelum ibadah dimulai. Ikutilah instruksi pemimpin pujian atau liturgis, dan bersikaplah selayaknya mengikuti ibadah tersebut di gereja. Mempersiapkan secara fisik dan mental, seolah-olah kita pergi ke gereja. Memastikan bahwa hati, pikiran, dan tubuh kita berada dalam keadaan yang benar untuk menyembah Allah. Selamat mengikuti ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, baik yang ada di ruangan ini dan juga ada di tempat masing-masing. Bagaimana kabar Bapak Ibu saat ini? Saya yakin semuanya sudah mempersiapkan diri untuk beribadah pada saat ini. Tapi apakah kita sudah mempersiapkan hati kita? Karena Tuhan rindu dan membutuhkan hati yang sungguh-sungguh ingin bersekutu dengannya. Bapak Ibu dipersilahkan untuk mempersiapkan hati, pikiran kita masuk dalam ibadah kita saat ini. Silahkan mengambil waktu bersaat teduh.
Saudaraku, bacaan Prapaskah minggu kedua diambil dari Markus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-34. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penderitaan memiliki makna dan keunikan tersendiri bagi kehidupan orang Kristen yang setia dan beriman teguh kepada Yesus Kristus. Karena mengikut Yesus bukanlah semata-mata hanya mengenai kenyamanan yang ditawarkan, tetapi mengenai kemuliaan di kehidupan kekekalan. Yesus tidak berusaha memikat orang dengan menawarkan jalan yang mudah dan indah. Dia berusaha menantang mereka semua, membangkitkan iman dan semangat yang sedang tertidur dengan menawarkan jalan yang lebih sulit. Tujuannya adalah membentuk manusia untuk setia dan beriman kepadanya. Karena jalan penderitaan yang sangat berat sudah ditempuhnya, dan Yesus telah memperlihatkan teladan ketaatannya kepada Bapanya. Minggu Prapaskah kedua ini, sejenak kita merenung, apakah kita siap menderita karena iman pada Yesus, walaupun harus menempuh jalan sengsara? Selamat pagi jemaat Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Ini merupakan panggilan mulia bagi kita untuk datang beribadah dan menyembah Dia di dalam tempat kudus-Nya. Dan mari saya undang setiap kita, baik yang hadir di tempat ini pada saat ini maupun yang ada di rumah, untuk bangkit berdiri bersama-sama dan dengarkanlah panggilan Tuhan bagi kita semua. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Dan mari bersama-sama kita akan memulai ibadah pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, hari ini adalah hari terakhir sekaligus minggu terakhir di bulan Februari. Berarti kalau kita menghitung sudah hampir setahun kita tidak bisa beribadah bersama. Tapi dalam waktu-waktu yang sulit itu pun kita bisa melihat bagaimana Tuhan setia
dengan caranya yang ajaib menolong kita untuk selalu bisa terhubung satu dengan yang lain dalam persekutuan kita. Dan minggu ini juga yang menjadi bagian dari Minggu Prapaskah, kita diingatkan tentang Allah yang setia. Bagaimana Dia setia menderita untuk kita, orang-orang yang dikasihinya. Biarlah dengan mengingat segala kebaikan Tuhan, dengan mengingat kasih setia Tuhan, kita mau masuk dalam rumah Tuhan, masuk dalam persekutuan kita. Apa yang Tuhan sudah mulai, Dia akan akhiri dengan baik, karena Dia adalah Allah yang setia. Agungkan namanya, agungkan kesetiaannya. Yesus, Kau yang telah memulai segala yang baik, Kau yang akan membuatnya indah pada waktu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Engkau yang telah memulai. Yesus, Kau telah memulai Karya yang mulia di dalamku. karya yang mulia dalam. Dengan Kau berikan hidupmu Kau berikan hidup untuk menjadi ganti dosa. sebagai ganti dosaku. Semua karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu padaku. Mari naikkan ucapan syukur kita semua jemaat Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allahku yang setia dalam hidupku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Biarlah sempurna hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Amin. Kita percaya Tuhan akan menjadikan hidup kita indah seturut dengan kehendak-Nya. Dipersilahkan duduk kembali bagi jemaat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, dengan sikap hormat, dengan sikap penundukan diri, kita datang di hadapan Tuhan, mengakui segala kelemahan dan keterbatasan kita, bahkan keberdosaan kita, sehingga Ia memulihkan hidup kita di dalam terang kasih Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang kami sembah, pada saat ini kami kembali lagi datang di hadapan-Mu. Kami ingin menceritakan seluruh kisah kami, seluruh kesakitan kami, seluruh keletihan kami akan dunia ini. Dan kami juga mau menyampaikan permohonan maaf kami atas keperdosaan kami, atas segala tingkah laku yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik di dalam tutur kata, pikiran, hati, bahkan sikap kami yang tidak mencerminkan sebagai orang yang meyakini Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami tertunduk malu. Kami mau Engkau mengampuni dosa kami. Biarlah terang kasih-Mu yang terus menuntun langkah kami. Kami mau Engkau menerima kami kembali sebagai pribadi yang Kau sambut dengan penuh sukacita. Kami mau diperbaharui oleh kasih dan anugerah-Mu.
Kami telah lelah dengan segala hal yang terjadi di sekitar kami. Bahkan kami ingin mau lepas dari keberdosaan kami yang terus-menerus menghimpit kami. Tuhan, angkatlah kami. Bawalah kami menuju terang kasih-Mu, sehingga kami terbebas dari kuk yang selama ini menghimpit hidup kami dan membawa kami semakin jauh dari Engkau. Tuhan, dengarkanlah seru doa kami. Kami yang sudah lelah akan segala tekanan hidup, kami berserah Tuhan. Biarkanlah Engkau yang memulihkan kami kembali. Memulihkan hati kami yang hancur. Memulihkan diri dan jiwa kami yang sudah bobrok ini. Sendengkanlah telinga-Mu terhadap doa dan seruan kami. Sekali lagi ampuni kami Tuhan. Jamahlah kami. Ini doa kami demi nama Kristus Yesus yang menjadi Tuhan atas hidup kami. Kami berdoa. Amin. Kita tahu Dia adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan begitu besar kasih setianya bagi kita. Oleh sebab itu Ia telah menerima kita kembali menjadi umat kepunyaannya dan menebus kita dan mengizinkan kita untuk bersama-sama dengan Dia. Oleh sebab itu dengarkanlah berita anugerah dari Mazmur 32 ayat yang pertama dan kedua. Demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ya, benar Bapak Ibu. Melalui anugerah Tuhan bagi kita, kita diberi kesempatan untuk kembali menikmati arti hidup yang sungguh-sungguh indah di dalam Tuhan. Namun di dalam anugerah kita juga dituntut untuk punya cara hidup yang baru, komitmen yang sungguh untuk jalan pada kebenaran-kebenaran Tuhan. Bersama-sama kita akan membaca pembaruan komitmen. Karena itu saya kembali mengundang jemaat Tuhan di ruangan ini dan juga di tempat masing-masing untuk berdiri. 10 hukum Allah di dalam Keluaran 20 ayat 3-17 adalah pembaruan komitmen kita yang akan kita baca saat ini bersama-sama. 10 hukum Taurat yang pertama, mari kita sama-sama berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang rendah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Hukum Allah yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu juga yang akan menjadi tema firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Mari menikmati arti belajar bersama dengan Tuhan. Mari mempersiapkan hati kita supaya kita bisa menemukan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Ketika Dia berbicara tentang indahnya dekat dengannya di dalam rumah Tuhan, di harinya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku.
hanya dekat padamu. hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, Kaulah keselamatanku. keselamatan. Saya mengundang jemaat untuk semuanya berdiri. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu bersekutu Aku ingin menikmati hadiratmu Tuhan. menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita berdoa. Seperti pujian yang baru saja kami naikkan Tuhan, kami ingin selalu bersekutu bersama dengan Engkau. Karena hanya Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan kami untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan, berbicaralah sebab kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Apa kabarnya? Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita. Saya mendoakan bagi setiap kita yang ada pada saat ini, bahkan yang ada di rumah, kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita. Sesuai dengan apa yang baru saja disampaikan oleh hambanya, tema kita pada saat ini adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Oleh sebab itu langsung saja mari kita buka Keluaran 20 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Berbunyi demikian, saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu sekalian. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati Sabat dan menguduskannya. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah lanjutan dari serial ketaatan kepada hukum Tuhan. Kalau minggu sebelumnya kita diajak untuk menjadi pribadi yang taat di dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan yang taat di dalam hukum Tuhan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menguduskan hari Tuhan. Di dalam perjanjian lama, hari yang dijelaskan adalah hari Sabat, Bapak Ibu. Nah, mari kita membahas terlebih dahulu tentang Sabat itu sendiri. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian, mungkin bagi kita pada saat ini yang merasakan menikmati ibadah hari Minggu, mungkin akan terasa berbeda di hari-hari Minggu sebelum terjadi pandemi. Mungkin di hari Minggu sebelum terjadi pandemi kita bisa berada
di gereja bersama-sama mengikuti ibadah. Namun pada saat ini kita merasakan ibadah bersama-sama dengan keluarga di rumah. Mungkin ada sebagian jemaat yang mengatakan pemaknaannya berbeda contoh. Feel-nya tidak dapat ketika kami beribadah di rumah atau di tempat yang lain. Mungkin bagi kita pada saat ini ketika kita memaknai hari Minggu atau hari Sabat kita memaknai kita bersekutu dan beribadah di gereja. Tapi kita percaya bahwa ketika kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, bukan? Oleh sebab itu, kita beribadah bukan hanya melihat secara fisik saja, tetapi di dalam diri kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Mari kita satu persatu membahas tentang Sabat yang dimaksud di dalam Alkitab. Bapak Ibu yang terkasih, kata Sabat atau Sebat memiliki makna berhenti. Kalau di dalam bahasa Inggris rest atau break. Atau bisa dikatakan sebagai beristirahat dari segala aktivitas. Makanya pada zaman di dalam perjanjian lama, ketika hukum ini diturunkan kepada bangsa Israel, memang mereka secara total harus benar-benar beristirahat. Atau mungkin pada saat ini, saya pernah mendengar kabar dari teman-teman yang pernah melakukan wisata di Israel sana. Mereka mengatakan ketika dikatakan bahwa hari ini adalah hari Sabat, memang semua orang tidak boleh melakukan segala sesuatu. Bahkan semua perangkat yang ada, listrik, lift dan sebagainya macam dimatikan secara total. Jadi mereka mengikuti secara literal bahwa mereka harus berhenti. Mereka harus beristirahat dari segala sesuatu. Lalu kapan dimulainya hari Sabat? Di dalam satu catatan dikatakan bahwa mereka melaksanakan Sabat itu dimulai dari Jumat malam sampai pada hari Sabtu malam. Jadi itu adalah waktu di mana rentan mereka harus berdiam diri dan mengambil bagian untuk beristirahat dari segala hal. Dan kita tahu bahwa ini merupakan salah satu perintah yang memang Tuhan berikan kepada orang Israel. Lalu siapa saja mereka yang disebut harus melakukannya? Tadi kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa yang harus menaati Sabat ini adalah keluarga inti. Mungkin di dalam catatan ini dikatakan tidak ada kata ibu, tapi memang budaya pada saat itu tidak menjelaskan tentang perempuan ya. Tapi saya lebih melihat bahwa yang melaksanakan adalah keluarga, lalu hamba. Hamba kita tahu ya, biasa pekerja rumah tangga atau orang yang bekerja di tempat kita, itulah juga harus diberikan peristirahatan. Selain itu siapa lagi? Ternak, bahkan orang asing. Ketika saya mengatakan bahwa orang asing, saya mengingat bahwa teman-teman saya ketika mereka datang ke Israel untuk berlibur dan pada waktu hari Sabat mereka juga harus beristirahat, harus diam di dalam kamar mereka. Dan hal ini membuat saya teringat kembali ketika saya waktu saya masih kecil. Saya dibesarkan dari gereja tradisional yang memang memegang teguh apa yang disebut peraturan gitu ya. Jadi di hari Minggu itu Bapak Ibu memang jelas ketika diikuti secara benar-benar, kedua orang tua saya itu mengatakan, bahkan sebelum di hari Sabtu mereka mengatakan, ingat besok hari Minggu, besok adalah waktu di mana kita tidak ada yang boleh marah-marah, tidak ada yang boleh melakukan segala sesuatu yang jahat, bahkan dikatakan tidak ada yang boleh bertindak sesukanya. Jadi harus benar-benar mempersiapkan diri. Makanya pada waktu ketika membahas tentang Sabat ini, saya teringat tentang apa yang sudah diajarkan oleh orang tua saya ketika harus mempersiapkan diri di hari Minggu. Nah, kalau di dalam perjanjian lama, apa hukum bagi mereka, apa yang mereka dapatkan ketika mereka melanggar hari Sabat?
Di satu catatan berkata bahwa mereka yang melanggar hari Sabat mereka akan mendapatkan hukuman yang sangat-sangat mengerikan, yakni kematian. Sangat jelas di dalam satu cerita di dalam Keluaran ketika ada seorang dari salah satu keluarga Israel melakukan pekerjaan di hari Sabat. Dia mengambil sepotong kayu. Bayang, sepotong kayu. Lalu ada seorang yang melihat, mendapati dia melakukan hal demikian. Lalu mereka bertemu di dalam satu kemah pertemuan untuk merapatkan apa yang harus dilakukan kepada orang ini. Langsung saya dikatakan, lempari dia dengan batu. Inilah yang sangat mengerikan sekali. Tapi apa juga bagi mereka yang melakukan kehendak Tuhan di dalam menjalankan dan mengikuti hukum Taurat, yakni hukum Sabat? Mereka akan mendapatkan berkat. Di dalam Yesaya pasal 56 ayat pertama mengatakan, aku akan memberikan keselamatan kepada mereka yang melakukan Sabat dan menguduskannya. Jadi ini merupakan timbal balik ya. Kalau tadi ketika mereka tidak melakukan Sabat mereka akan mendapatkan hal buruk, tetapi ketika mereka menjalani hukum Sabat, mereka mendapatkan hal yang baik, yakni berkat yang Tuhan berikan. Lalu perintah Allah yang tersurat di dalam Sabat ini adalah berhenti melakukan aktivitas rutin. Karena kita tahu Bapak Ibu, mengapa hal ini disebutkan oleh Tuhan, perintah ini disampaikan kepada bangsa Israel. Kita ingat, mari kita kembali flashback kepada konsep ataupun hukum yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Hukum Taurat diberikan Tuhan kepada bangsa Israel untuk memberikan pembedaan, untuk menunjukkan identitas mereka di tengah-tengah bangsa yang ada di sekitar mereka. Dan kita tahu pada saat itu Bapak Ibu, orang Israel baru keluar dari tanah Mesir, baru keluar dari tempat perbudakan, yang mungkin mereka masih hidup di dalam kebiasaan lama mereka. Lalu Tuhan mempersiapkan, ingat, bangsa yang kupilih ini haruslah bangsa yang kudus. Di dalam kekudusan itu ada 10 perintah yang harus dipertanggungjawabkan dan harus dilakukan. Salah satunya melakukan hukum Sabat atau menaati hukum Sabat. Karena kita tahu pada waktu itu ketika mereka masih ada di tanah Mesir, mungkin mereka lupa bagaimana menyembah Tuhan. Mereka tidak tahu tentang siapa Tuhan di dalam diri mereka, di dalam hidup mereka. Tetapi ketika Tuhan datang, Tuhan mengutus Musa, Tuhan mengembalikan posisi mereka, bahkan mengembalikan citra mereka sebagai bangsa yang dikhususkan dan dikuduskan oleh Tuhan. Lalu mereka diberikan satu pengertian. Dikatakan di ayat yang ke-8, ingatlah dan kuduskanlah. Kata ingat dalam hal ini membawa bangsa Israel untuk benar-benar menanamkannya di dalam pikiran, bahwa ini adalah hukum yang benar-benar harus dipatuhi. Dan ketika kita mengatakan bahwa disandingkan dengan kata kudus, bahwa mereka harus sadar ketika mereka menghususkan diri atau mempersiapkan diri, ada satu pribadi yang akan mereka temui, yakni Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu mereka harus di dalam posisi yang kudus, posisi yang sangat baik, karena yang mereka sambut adalah Tuhan, bukan pribadi yang lain gitu ya. Bapak Ibu, ibaratnya ya, sekarang mungkin di masa kini kita mungkin diberikan giliran untuk bertemu dengan orang penting di Indonesia. Sebut saja presiden atau menteri. Mungkin kita juga mempersiapkan diri dengan baik. Mungkin kita mempersiapkan tata krama kita, outfit kita, sikap kita ketika kita bertemu dengan mereka. Apalagi ketika kita bertemu dengan Tuhan yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Pastilah kita harus mempersiapkan diri dengan baik.
Kalau di dalam perjanjian lama berbicara tentang ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum, bagaimana dengan kita pada saat ini atau perjanjian baru? Bapak Ibu yang terkasih, Sabat di dalam konteks atau pemaknaan orang percaya adalah sebuah, mungkin bukan sebuah hukum yang harus dipatuhi. Kalau tadi kan hukum nih, ingat ya, kalau hukum itu apa yang dilakukan akan berdampak, akan benar-benar menghasilkan dampak. Hukum itu kan berbicara tentang tindakan yang kita lakukan akan memperoleh dampaknya, berkat atau kutuk. Tetapi di dalam kekristenan kita tahu bahwa Tuhan sudah merekonstruksi Taurat di dalam dirinya. Sehingga yang kita rayakan pada saat ini pada hari Minggu adalah sebuah perayaan kemenangan rohani. Bukan sebuah penundukan atas hukum lagi. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus yang kita sembah dan kita tinggikan itu telah menang atas Sabat, telah menang atas hukum dan menjadikan hidup kita kudus di hadapannya. Yang tadinya hukum sekarang berubah. Lalu muncul pertanyaan, apa sih bedanya hari Sabat yang hari Sabtu sama hari Minggu yang sedang kita jalani ini, yang kita rayakan ini, yang dimana tadi kita bisa melihat WL, singer, pemain musik bersuka cita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu penanggalan hari bagi bangsa Israel itu adalah hari pertama, kedua sampai ketujuh. Tidak ada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tetapi yang perlu kita tahu, mengapa pada saat ini kita melaksanakan peribadatan di hari Minggu? Karena kita mau merayakan kemenangan di dalam kerohanian kita. Kemenangan bahwa Yesus telah bangkit bagi kita. Kemenangan bahwa Yesus telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas kita. Dan membawa kita yang tadinya hanya berpatut pada hukum, keluar dari itu, justru memenangkan diri kita. Mungkin sebagian orang atau sebagian denominasi yang ada di Indonesia mengikuti bahwa hari Sabatlah adalah hari tempat di mana mereka beribadah. Tetapi kalau kita melihat catatan di dalam Alkitab, kapan waktu orang Kristen mula-mula beribadah? Mereka beribadah di hari pertama di minggu itu. Hari pertama itu adalah hari Minggu. Hari yang menandakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Disitulah mereka bersuka cita. Lalu apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Mereka berkumpul dan memuji Allah. Berkumpul di rumah masing-masing. Mengingat kondisi pada saat itu kita tahu mereka belum punya tempat ibadah, tapi mereka berkumpul di rumah masing-masing, memecahkan roti dan memuji Tuhan. Ingat, maknanya sama. Mereka memuji Tuhan. Terkadang kita menilai bahwa hari Minggu itu hari libur. Hari libur bahwa kita bebas melakukan apapun. Terlepas dari pekerjaan rutinitas kita yang dari hari Senin sampai hari Jumat. Tapi sebenarnya konteksnya bukan itu Bapak Ibu. Hari Minggu adalah hari di mana kita memperoleh kelegaan. Bahkan di dalam peribadatan kita pada saat ini. Makanya ketika kita datang di hari Minggu, kita menikmati hadirat di dalam Tuhan. Seringkali WL kan, mari kita menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Sebab apa? Yang Tuhan tawarkan adalah kelegaan di dalam Dia. Mungkin ini tidak dapat dijelaskan secara pembahasan ya, dalam literal. Tetapi kelegaan yang dimaksud adalah ketika kita beribadah, ketika kita mengambil bagian di dalam pelayanan sama seperti para pelayan pada saat ini. Kita mendapatkan satu kelegaan. Kita telah mengambil bagian di dalam pestanya Tuhan.
Kita bersyukur ketika kita datang beribadah. Kita adalah orang yang disambut oleh Tuhan untuk mengambil bagian di dalam perayaan atas kemenangan. Oleh sebab itu kita datang beribadah. Tapi mungkin sebagian orang mengingat hari Minggu itu hari libur. Bebas dari segala hal, boleh melakukan segala hal. Ingat Bapak Ibu, yang menjadi tuntutan ketika kita mengambil bagian di dalam hari Minggu, kita juga harus menjaga diri kita. Bukan hanya beristirahat ya, beristirahat secara pasif, tapi aktif. Di dalam Yesaya 56 ayat 2 mengatakan, tidak melakukan segala kejahatan, menyucikan Sabat dan menguduskannya, namun juga tidak melakukan segala kejahatan. Jadi yakni yang dituntut Tuhan itu adalah kita melakukan tindakan kasih. Kalau sekarang Tuhan katakan bahwa lakukanlah kasih itu, jangan diam. Sehingga kita dapat melihat bahwa memang hari Minggu merupakan hari yang sangat-sangat kita nantikan, hari yang sangat kita sakralkan, karena kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut Tuhan dengan tindakan kita, pikiran kita, hati kita. Dan kita menerima hadiratnya melalui peribadatan, melalui firman yang disampaikan kepada kita, melalui berkat yang diberikan kepada kita, melalui pengampunan dosa, pengampunan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Sama seperti liturgis atau tata ibadah yang kita hidupi dan lakukan sampai saat ini. Mungkin kita yang saat ini masih ibadah di rumah, berada di rumah, mungkin lelah, mungkin ingin merasakan ibadah di gereja, karena sebagian kita menganggap bahwa di gereja mungkin adalah tempat yang membuat kita tenang, damai. Yang membuat kita tenang, damai itu adalah bagaimana kita menghayati bakti kita kepada Allah. Bagaimana kita menghayati diri kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kita semua kelelahan. Bahkan di masa pandemi ini, semua hal membuat kita menjadi lelah. Saya melihat beberapa berita, di beberapa negara. Akibat kelelahan ini banyak orang yang mulai kehilangan makna hidupnya. Sehingga ketika mereka kehilangan makna hidupnya, mereka dengan mudahnya mengakhiri hidupnya. Tapi kita orang-orang percaya yang sudah dikuduskan Tuhan, kita mengerti bahwa makna hidup kita adalah melayani Tuhan dan memberikan diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka itulah yang menjadi standing point kita pada saat ini. Ketika kita melihat hari Minggu dan mengingat Tuhan, maka tindakan yang kita lakukan adalah penyembahan melalui perbuatan kita. Bersyukur bahwa pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengambil bagian di dalam peribadatannya. Itu merupakan undangan yang sangat luar biasa bagi kita. Itulah makna yang bisa kita ambil pada saat ini. Kita yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan atas Sabat. Oleh sebab itu, mari kita benar-benar datang menyongsong Dia. Mari kita secara pribadi benar-benar mempersiapkan diri. Apakah hati saya pada saat ini benar-benar saya persiapkan untuk mengingat Tuhan? Apakah diri saya pada saat ini, pikiran saya benar-benar saya persiapkan untuk Tuhan? Bukan kita berpikir, setelah ibadah mungkin saya harus melakukan segala sesuatu yang bisa menyenangkan diri saya. Tidak masalah. Tapi sudahkah kita menyempatkan diri, mengambil waktu, bahkan mengingat Tuhan di dalam hidup kita? Apa yang menjadi poin penting bagi kita ketika kita mengingat Sabat Tuhan? Sabat tidak dibatasi oleh hari. Ingat ya Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru
Tuhan menguduskan semua hari. Bahkan Paulus mengatakan tidak ada hari yang lebih penting daripada hari-hari yang lain, sebab Tuhan sudah menguduskannya. Tapi apa yang menjadi pemaknaan kita ketika kita datang beribadah, ketika kita menikmati Sabat? Yang pertama adalah Sabat merupakan sebuah kesempatan di dalam mengingat Allah akan janjinya bagi kita sebagai ciptaan yang dicintai. Ketika Tuhan mengatakan bahwa berhenti untuk beristirahat, Dia tahu bahwa kita memiliki keterbatasan. Maka Dia datang untuk mengisi kembali energi yang telah habis itu. Ketika Dia menyayangi kita, Dia mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Bukan hanya kebutuhan jasmaniah kita, tetapi kebutuhan rohani kita. Ketika kita sudah kehilangan arah, ketika kita sudah lelah akan kehidupan, dan itu juga berdampak ketika kita ingin memandang dan melihat Dia. Mungkin pada saat ini tuntutan pekerjaan, kehidupan, atau ketakutan kita menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Tapi tenang Bapak Ibu, Tuhan selalu mempersiapkan waktu yang terbaik. Tuhan selalu mempersiapkan undangan yang terbaik, sehingga ketika kita datang di hadapannya, kita memperoleh kelegaan itu. Sehingga kita menikmati dengan sangat apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam diri kita. Kita juga dituntut untuk benar-benar merayakan, menikmati, menjalani hidup di hadapan Tuhan. Baik personal maupun komunal. Dan yang kedua adalah Sabat adalah waktu untuk bertemu dengan Allah di dalam perayaan komunal bersama dengan semua orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita merayakan Sabat, ingat, kita tidak hanya sendiri, kita bersama-sama dengan semua orang yang ada di dunia ini, juga mengingat tentang Tuhan dan merayakan Sabat. Ini merupakan sebuah perayaan yang bukan hanya mengundang sebagian kita, tapi keseluruhan orang yang mengingat tentang Tuhan, mengingat tentang kemenangan Tuhan, mengingat tentang merayakan Tuhan. Makanya hari Minggu itu disebut apa? Paskah kecil. Sebuah perayaan kemenangan iman yang dinanti-nantikan. Kemenangan ketika kita sudah menyelesaikan segala sesuatu, pertarungan kita dari hari Senin sampai hari Jumat, kita nikmati ketika kita datang bersama Tuhan. Maka kita diisi kembali. Kita mengambil waktu beristirahat, rest in God, beristirahat bersama dengan Tuhan, menikmati waktu Tuhan. Ingat Bapak Ibu, menikmati waktu Tuhan itu adalah waktu-waktu yang membuat kita bisa merasakan apa yang sebenarnya kita inginkan dan dambakan di dalam kehidupan kita. Meskipun di masa pandemi ini banyak hal yang menghalangi kita. Mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin keriuhan atau kebisingan yang ada di sekitar kita. Tapi ketika kita menempatkan dan menyempatkan diri untuk mengambil bagian di dalam menenangkan diri kita, mengambil waktu hening di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melegakan kita. Setiap kita yang lemah, Tuhan akan tetap legakan, bahkan Tuhan akan tetap kuatkan. Setiap kita yang mengambil bagian di dalamnya. Untuk para penata layan, janji Tuhan tetap ada. Tuhan akan memberikan kelegaan. Ketika Tuhan mengatakan bahwa marilah datanglah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kelegaan yang tidak mungkin kita dapatkan dari hal manapun. Kelegaan yang tidak kita bisa bayarkan. Kelegaan yang membawa kita untuk tenang di hadapan Tuhan. Sebelum menutup perenungan firman kita pada saat ini, mari kita menyaksikan satu cuplikan video untuk mengingatkan kita bagaimana kita mempertahankan diri kita
di dalam Sabat. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang baik. Jadi, Bang, ya Bang, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang baik. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak. Buat aku aja lah sini, ah. Jangan. Udah, buat aku aja sini, ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Am. Ini dompetnya, Am. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Cuplikan video tadi, jikalau diingatkan kembali kepada kita, kita sama seperti anak yang ada di dalam video ini. Di saat banyak tawaran dunia menggoda kita, apakah kita tetap bisa benar-benar memberikan sikap kita untuk menaati Tuhan, bahkan untuk mengikuti perintahnya? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat.
Ini bukan hanya sebuah perintah, tetapi sebuah kepatuhan kita dalam meresponi kemenangan iman bersama dengan Tuhan. Sabat bukan hanya momen di mana kita mau beribadah bersama-sama dengan keluarga, tapi Sabat adalah momen perjumpaan kita bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita benar-benar mengingat hal ini, sehingga ketika kita di hari Minggu selanjutnya, di kemudian hari, kita tetap mengingat bahwa ketika kita melihat Sabat sebagai salah satu momen di mana saya ingin berjumpa dengan Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Bapak Ibu, proyek ketaatan kita minggu ini adalah, 1 minggu ke depan adalah, mari kita belajar untuk mempergunakan dengan baik waktu istirahat kita, agar kita juga dapat menghargai Allah sebagai pencipta dan diri kita sebagai ciptaan yang dikasihinya. Mari kita bersatu dalam doa. Yalah Bapa yang kami sembah dan kami puji dalam nama Kristus Yesus. Di tengah-tengah kondisi yang menyulitkan dan menghimpit kami untuk benar-benar berpegang teguh dan mengambil bagian untuk benar-benar taat kepada apa yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Berikanlah kami kekuatan untuk bisa benar-benar melewatinya. Kami bersyukur Tuhan bahwa sampai detik ini kami tetap memelihara minggu sebagai waktu di mana kami berjumpa dengan Tuhan. Tetap teguhkan dan kuatkan kami. Bagi kami yang mungkin bergumul sampai saat ini, ketika kami ingin menghayati minggu namun tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, biarkanlah kami mempertanyakan kembali apa yang kami nantikan ketika kami datang dan beribadah di hari Minggu. Bagi kami yang saat ini mungkin kesulitan, ingatkan kami kembali bahwa ketika kami mengingat Minggu sebagai hari di mana hari Tuhan menyatakan kasih Tuhan, biarlah kami juga dapat mempersiapkan diri dan benar-benar menjadikan Minggu sebagai identitas kami sebagai komunitas umat Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau ingatkan kembali kepada kami, untuk benar-benar mengingat dan menguduskan hari perhentian yang Tuhan sediakan. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Ya, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali sudah mengingatkan kita. Bapak Ibu, harinya Tuhan, hari Sabat, bukanlah hari yang melelahkan. Jadi jangan jadikan itu beban, tapi hari yang melegakan. Bukan lelah, tapi lega. Karena kita bisa menikmati waktu bersama dengan Tuhan dan waktu bersama saudara-saudara seiman. Dan termasuk dalam harinya Tuhan kita punya kesempatan untuk bisa menyatakan iman kita lebih lagi bersama dengan saudara-saudara kita di seluruh dunia. Saat ini kita akan mengaku iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli. Mari dengan sikap hati yang hormat, baik, kita berdiri dan kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali.
Di dalam ibadah kita, dalam persekutuan kita, di hari Sabat ini juga kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu memberikan, Bapak Ibu di layar kaca Bapak Ibu sudah terlihat ada barcode QR. Silahkan Bapak Ibu memakai aplikasi online yang Bapak Ibu miliki untuk men-scan-nya dan memberikan persembahan melalui barcode yang ada. Satu firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita memberikan persembahan kita pada saat ini. 2 Korintus 9 ayat 7 berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berilah persembahan yang berkenan bagi Allah kita. Selamat memberi, Bapak. Mari kita berdoa untuk persembahan dan doa syafaat yang akan kita naikkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dan kami puji dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa selama 1 minggu ini Tuhan telah memberikan berkat kepada kami. Baik berupa materi, kekuatan, bahkan berkat di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami kembali menaikkan ucapan syukur kami dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan berupa persembahan yang telah kami sampaikan pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau menerima persembahan ini sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah untuk hamba-hamba-Mu yang telah Engkau percayakan sebagai pengelola persembahan ini, berikan mereka hikmat supaya dapat mengelola persembahan ini untuk pelayanan kemuliaan Tuhan dan benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan. Tuhan, pada saat ini kami juga melanjutkan syafaat kami. Saat ini kami berdoa Tuhan, kiranya kami benar-benar sungguh-sungguh memaknai hari Tuhan sebagai waktu untuk menikmati istirahat di hadapan Tuhan. Bukan waktu yang melelahkan di hadapan Tuhan, tetapi waktu yang menikmati kelegaan. Ajaklah kami Tuhan bersama-sama dengan keluarga, supaya kami dapat benar-benar menjalankan hukum-Mu sesuai dengan apa yang Engkau arahkan, sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan, sesuai dengan apa yang benar-benar kami laksanakan di dalam kehidupan kami sebagai tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Tidak lupa juga kami berdoa untuk jemaat yang sedang lemah tubuh dan sedang dalam perawatan. Kami berdoa untuk Ibu Vera Wardana, Ibu Sapta, Bapak Dharma, Pendeta Emeritus Paulinalo, Bapak Fu Hian Fui, Bapak Punlung, Ibu Suan Kim, Ibu Mainawati, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono, dan setiap jemaat yang kami ketahui dan tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Tuhan, Engkaulah yang menyertai proses pemulihan kondisi kesehatan mereka. Berkati setiap obat-obatan, berkati setiap asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh mereka. Sehingga inilah yang menjadi saluran berkat di dalam mempercepat metabolisme tubuh dan mempercepat kesembuhan fisik mereka.
Kami berdoa juga untuk setiap keluarga yang senantiasa menjaga, senantiasa menguatkan, senantiasa mendoakan, dan senantiasa mengharapkan kesembuhan bagi anggota keluarga mereka. Engkau yang terus mencukupkan kebutuhan mereka. Engkau yang menjaga kesehatan mereka pula ketika mereka menjaga dan menguatkan keluarga mereka yang sedang sakit. Begitu pula juga kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang berulang tahun kelahiran dan juga berulang tahun pernikahan. Bersyukur Tuhan, Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Bersyukur bahwa Engkau tetap mengingat mereka menjadi anak kepunyaan-Mu dan tetap memberkati mereka di dalam kehidupan mereka. Sekali lagi kami berdoa Tuhan dan memohon, kiranya Engkau yang senantiasa berkenan atas mereka. Berkati usaha dan pekerjaan mereka, berkati pelayanan yang sudah Tuhan Engkau titipkan dan percayakan kepada mereka, dan berkati keluarga mereka. Kiranya keluarga mereka menjadi keluarga yang menyembah Engkau dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka. Dan berkatilah mereka, sekiranya kehadiran mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di masa pandemi ini, untuk perekonomian bangsa kami, Tuhan kiranya Engkau pulihkan dan stabilkan. Dan kiranya Tuhan menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak baik yang membuat bangsa dan negara ini menjadi hancur. Terlebih juga untuk para pemimpin kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat bagi mereka, supaya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka laksanakan sesuai dan tepat untuk mensejahterakan dan mendamaikan rakyat. Berkati juga untuk pengedaran dan penyebaran vaksin COVID ke seluruh Indonesia. Iringi setiap prosesnya Tuhan, dan biarlah vaksin ini tepat kepada tangan-tangan yang tepat dan dapat diterima, supaya juga memulihkan bangsa dan negara kami. Demikianlah doa syafaat kami, dan kami akan menutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita diutus untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Dan biarlah arahan ini memimpin kita sebagai orang-orang percaya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, biarlah sikap hidup kita tiap-tiap hari menunjukkan bahwa kita menghormati Tuhan. Seperti juga dalam ibadah kita, dari awal sampai akhir kita menunjukkan sikap hormat kita pada Tuhan. Sikap hormat kita bagi Allah yang telah hadir, telah mengajar kita, dan yang akan memberkati kita dalam setiap hari-hari yang kita lalui. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak, bagi Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Berilah hormat bagi Raja Mulia, berilah hormat bagi Tuhan kita, siang malam dan sepanjang kehidupan kita, hanya untuk kemuliaan namanya. Hormat bagi Raja Mulia, Raja segala raja. Hormat puji
Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali, mengambil waktu bersaat teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan warta lisan yang akan disampaikan oleh penginjil Wahyudi. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara dan juga yang di sore hari nanti. Kita bersyukur ya, di masa-masa yang sulit ini Tuhan telah mengirimkan hamba-Nya bersama-sama dengan kita untuk boleh melayani. Oleh karena itu di awal warta ini Majelis Jemaat menyambut kehadiran daripada Evangelis Kurnia Feni Purnamasari dari STT Saat yang akan melayani di GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin selama 1 tahun. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Saya Kurnia Feni yang akan melayani di GKKA Indonesia Banjarmasin selama 1 tahun ke depan. Kiranya mohon dukungannya dari Bapak Ibu semua dan jemaat seluruhnya untuk pelayanan saya di dalam 1 tahun ini. Terima kasih. Ya, terima kasih penginjil Feni ya. Dan kita juga bersyukur kalau kita telah selesai melaksanakan pemilihan diaken yang baru, yaitu diaken periode 2021 dan 2023. Terima kasih untuk partisipasi jemaat semua yang telah memberikan suaranya. Tercatat ada jumlah surat suara yang masuk ke tim formatur 333 lembar dan surat suara yang sah 307 lembar. Nah, diantaranya ada 26 lembar yang tidak sah. Ini ada yang Bapak Ibu Saudara yang memilihnya kurang dari 13 ya. Jadi itu dinyatakan tidak sah dan juga ada beberapa problem lain. Dari 307 lembar surat suara yang sah, didapati 13 diaken yang terpilih dengan disaksikan 2 orang perwakilan jemaat, yaitu Bapak Feriong dan Saudari Yanti Surya Chandra. 13 diaken terpilih tersebut adalah Ibu Liani Tansil, Bapak Edi Calikjen, Bapak Kristantoro Hartanto, Ibu Lince, Ibu Yulanda, Bapak Frans Alfrednyo, Bapak Paul Wikai, Bapak Iwan Santoso Hidayat, Ibu Rosa Tanur, Saudara Pratama Erik Wuwung, Bapak Junaidi Chandra, Bapak Doni Prabowo, dan Bapak Iwan Sumarto. Selamat melayani kepada diaken terpilih dan terima kasih atas dukungan jemaat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan diaken. Nah, di kesempatan kali ini saya juga mengajak kita semua terus mendukung di dalam panitia pembangunan. Puji Tuhan, pembangunan fisik, pembangunan penambahan lantai 3 dan lift telah selesai, namun ada biaya yang perlu kita doakan bersama dan kita dukung. Mari kita terus doakan dan dukung hal ini. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya juga mengingatkan kepada kita untuk tetap taat pada protokol kesehatan ya. Jadi saya terus mengingatkan bahwa sampai hari ini COVID atau
penyakit ini masih terus berusaha dikendalikan, dan mari kita mendukung pemerintah dengan menerapkan protokol 5M ya, sekarang 5M, yaitu memakai masker kemanapun kita keluar, termasuk di tempat-tempat keramaian terutama kita harus selalu memakai masker. Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Jadi jangan lupa ketika kita masuk ke satu tempat atau kita kembali dari luar harus mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Menjaga jarak kita dengan orang lain ya. Ini hanya untuk sementara, kita harus menjaga jarak kita sehingga penularan virus ini boleh ditekan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Jadi kalau ada acara-acara yang ramai atau ketika kita mungkin mau ke satu tempat dan tempat itu ramai, jadi hindarilah kerumunan-kerumunan tersebut. Dan yang terakhir, membatasi mobilisasi dan interaksi kita. Jadi kurangilah Bapak Ibu Saudara ya, kalau memang belum perlu kita bepergian, tamasya dan lain sebagainya, mari kita batasi mobilisasi kita dan interaksi kita dengan orang lain sementara sampai virus ini berhasil dikendalikan. Lalu untuk vaksin juga, mari kita sama-sama dukung ya, beranikan diri kita untuk boleh mendukung pemerintah untuk siap divaksin sehingga penyakit ini boleh sama-sama diatasi. Kiranya Bapak Ibu Saudara semua boleh tetap sehat dan boleh tetap semangat ya, karena dengan semangat kita boleh meningkatkan juga imun tubuh kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selanjutnya akan ada warta digital, Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan.